menang di festivalnya Tempo, ya, film Tempo itu karena apa? Menurut saya bukan sekedar bahasa, memang filmnya bagus, filmis. Jadi bukan karena kayak Tegal Turah, aku malah kasihan Wisnunya. Karena film bahasa Jawa ada yang juga menang di beberapa festival, bukan karena itu. Jadi jangan kita kemudian Turah menang karena bahasa Tegal, bukan salah satu, bukan faktor utama. Tapi memang filmnya digarap bagus dari sisi sinematografinya itu bagus. Kita bisa menikmati. Kebetulan kita orang Tegal, oh bahasanya Tegal. Jadi ya makanya, jadi tolonglah kita jangan kemudian sering kok bahasa Tegal teliti ini. Ya itu bagian aja. Saya pikir itu ya, saya pesan sama Pak Atmo sama Pak Mahfur, wis ora saya cerita soal naskah akademik parani dirangkul ya tanda tangan. Ya Bi ya. Nanti ke Dinas Pendidikan tinggal lanjut toh ya, saudara-saudara semua. Setuju ora? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pikir saya menyampaikan ini tatarannya lebih ke arah bagaimana kita bisa lebih baik, nggak ulang-ulang yang Pak Atmo dengan Pak Mur, saya berharap pada panjenengan semua. Kalau Dewi Siayin, ini terima perintahnya aja, ya bukan apa-apa, karena memang selama belum diputuskan partai politik lain nggak bisa, kecuali jenengan berdua. Saya percaya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus menutup acara kita. Monggo Pak Mahfud. Marilah sebelum kita mulai, kita akhiri aja. Ya supaya pulang itu plong, itu intinya kan gitu ya. Jadi saya satu-satu aja. Tadi yang pertama ya, jadi kurikulum, buku, struktur bahasa Tegal dan sebagainya itu sudah disiapkan. Ya sudah disiapkan gitu ya. Jadi ada. Yang kedua, pembuktian bahwa bahasa itu ilmiah atau tidak itu salah satunya, dan itu misal di skripsi, di tesis, apalagi tingkat disertasi itu sudah ya. Jadi saya pernah ditawari oleh Pak Ganjar Balai Bahasa Jawa. Ya. Pak Mawar, ini luar negeri membutuhkan bahasa daerah Tegalan. Nampaknya Pak Mahfud ini cocok kalau jadi dosen untuk itu. Saya lebih senang di Tegal Pak, jadi tidak merespon itu. Tapi itu rangkaian saja. Kemudian yang disampaikan Pak Tambari, jadi kita sudah pernah menyampaikan di Kardina Pak Tambari. Ini nanti gilirannya 12 April, gitu ya, Pak Atmo? Ada, jadi intinya yang perlu dilacak kembali. Ini ada Om Yono, ada apa ya? Kita. Tapi intinya bahwa tadi semangatnya sudah kita tuangkan. Lalu berikutnya memang masalahnya belum jadi pelajaran, ini yang susah. Kalau kemudian Pak Jenderal mengatakan sementara, saya jadi ingat Pak Suci Ningrat. Pak Suci datang ke kantor saya, Pak Mahfud, saya butuh tempat sekretariat. Ya itu Pak SD di depan terminal stasiun. Aduh Pak, kalau itu kan sementara Pak. Pak yang tidak sementara apa sih Pak? Hidup ini saja sementara. Jadi kayak gini sementara bisa saja ya. Jadi memungkinkan saja lah. Kebetulan ini ada suaranya Mas Lanung enggak sih? Langka, Pak. Karena Mas Jenderal pengalamannya dengan Mas Lanung yang mendalam. Jadi kasusnya Mas Lanung lalu jadi Jadi saya kira saya sependapat dengan Mas Adi. Jadi pandangan kita ini kan dipengaruhi oleh kedalaman dan keluasan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi tetap saja akan masing-masing nggak ada masalah. Saya menegaskan kepada para mahasiswa, jangan ada menulis kesimpulan. Yang benar itu simpulan tanpa ke. Sebab kata dasar simpul tidak bisa diawali dengan ke. Sama dengan ini tadi pelataran, tegalan dan sebagainya. Kalau akhiran itu memungkinkan dalam kaidah bahasa. Tapi kalau sebutkan kata Tegal juga nggak salah. Ya, apalagi kita tidak akan mencari benar salah. Karena tadi yang Pak Atmo sudah sebutkan,
yang penting ada kesepakatan. Kalau tidak ada dasar yang itu, kesepakatan saja disepakati. Tadi Mas Andi sudah menyampaikan, kalau sepakat ya sudah. Nanti biar Pak Atmo ditugasi ke Mas Dedi. Gitu. Demikian saja Pak, nambahin. Saya nambahin tentang Pak Mahmud ya. Untuk bahasa Tegal itu saya seperti sudah melakukan banyak, terutama pada eranya Pak Adwinarso dan Pak Iqmal. Tapi kendalanya kata mereka, pengajarnya siapa, gurunya siapa, materinya siapa pada waktu itu. Ya, kemudian ternyata wali kota Pak Iqmal waktu itu, Pak Adi juga, bawahannya sih orang belum kerja Pak. Ini siapa Pak? Pak Yuskot waktu apa siapa? Yang sudah pensiun? Bukan. Siapa? Yuspo. Pak Yuspo. Antara memang persoalan itu bahwa si menjadi siapa? Guru siapa pada anggaran ya untuk buku-buku yang dimaksud. Kita sudah punya modulnya sudah ada. Tapi anggarannya akeh. Minta ke buku itu akeh. Jadi nggak mungkin dilakukan. Buku ajarnya itu kan harus diterbitkan sampai sekian M mungkin. Iya. Jadi sudah dihitung, sudah sampai pada hal detail itu air mentok. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada buku, apa namanya, guru-gurunya mungkin ya, bahkan secara sembunyi-sembunyi guru-guru sekarang sudah mulai mengajarkan juga buku bahasa Tegal dengan mengacu pada bukunya Pak Mahmud juga ngerjaya. Itu sudah banyak dilakukan. Benturannya pada tadi masalah anggaran, masalah materi, buku ajarnya, kemudian guru-gurunya siapa waktu itu. Sibuk-sibuk supaya bahasa Tegal jadi muatan lokal. Tetapi kenapa lagu-lagu Tegalan itu kok tidak sepopuler lagu-lagu Banyuwangi? Nah, kenapa para seniman Kota Tegal tidak menciptakan lagu Tegalan, kemudian lagu itu diajarkan di sekolah-sekolah, anak-anak juga nyanyi lagu Tegalan, itu pasti mereka lagu apa sih? Oh, lagu Tegal. Kemudian akan tanya kepada ibunya, akan tanya kepada gurunya, ini artinya apa? Itu sebenarnya pembelajaran untuk bahasa Tegal yang paling cepat. Saya kira itu aja. Makasih Pak. Kemudian jawaban untuk Bu Dewi ini sudah disampaikan oleh 3 profesor ketika mengadakan uji lagu dangdut Tegalan. Itu saya ada turahan di disertasinya, nanti tak fotokopian, insya Allah besok tak antar. Mengapa lagu Tegal tidak sengetop Ciribonan dan Indramayu? Karena kalau saya ulas panjang, tapi besok tak main baik ringkasan disertasinya. Tepuk tangan untuk moderator. Loh, karena saya minta ke forum itu, saya akan untuk tak berikan untuk radar. Saya ada PR untuk Mas Mahfud itu. Ketika saya minta, saya mengatasnamakan akan saya kasihkan untuk media Suara Merdeka, radar, untuk ke Pak Mahfud, tapi enggak untuk Mbak Dewi. Tapi karena tadi itu pengamatan Anda bagus, insya Allah besok saya antar. Kalau saya belum ngantar besok, mohon di WA. Demikian, inilah inti daripada silaturahim. Coba hari ini menurunkan suatu ketegasan, muatan lokal harus kita ikhtiari lagi, termasuk mohon maaf sudah tak sampaikan di forum rekamannya ada. Kami langsung dengan pakar sejarah yang berhasil merubah hari jadi Banjarnegara, berhasil merubah hari jadi Banyumas. Siapa? Profesor Dr. Sugeng Priadi, kebetulan sama-sama meneliti mentalitas Wong Brebes saat saya sebagai Kabag Humas. Sudah saya sampaikan langsung. Mbak Dewi saat itu ada, rekamannya juga ada Mas Tambari. Jadi kami sudah berikhtiar dan insya Allah akan ditindaklanjuti secara lebih konkret. Atas segala kurangan di dalam kami menyampaikan, mohon maaf bila warahmatullahi wabarakatuh.